Semoga yang merupakan kabar gembira, sumber sukacita bagi dunia yang gelap oleh dosa, dan menjadi cahaya terang yang menghalau kejahatan dunia. Dia putra-Mu Tuhan dan perantara kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Raja, dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dia sudah datang, dengan perantaraan anak-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan
para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah aku peranakan." Ataupun, "Aku akan menjadikan bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang paling sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi Ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iya, semuanya dengan muka cerah ceria. Ya, walaupun mulut kita dibungkus, tapi dapat dilihat dari wajah bahwa kita sesungguhnya sedang senyum, seperti bayi Natal senyum kepada semua orang. Ya, sedang senyum, sedang senang karena perjumpaan dengan Tuhan. Ya saudara, saya layani surat permandian di sini. Tanya itu aman. Aman. Tanggal pisah, loas bite, ulang pisah. Ay, terima baik kulatan. Tanggal pisah, ulang pisah. Tahu? Itu boleh baik. Amang ini tidak tahu tanggal lahirnya, tidak tahu hari ulang tahunnya. Sudah pasti Amang ini tidak pernah rayakan hari ulang tahunnya. Apalagi hal berikut ini, saya tanya, Amang kudu surat sebuah sinang kok kilo bulan bisa luas nenang itu dan tanggal berapa? Boleh baik, benar juga. Tanggal lahir derun kalkia
Itu bahaya. Apalagi tanggal lahir kedina. Lebih berat lagi tanya. Ya anak itu mau masuk sekolah. Entah bisa luas dan tahu bisa kok bisa apa lagi kalau tanya bulan dan tanggal. Tidak tahu tanggal lahirnya Amang ini, tidak tahu tanggal lahirnya si Inang istrinya, tidak tahu tanggal lahir anak-anak. Itu sudah pasti Amang ini tidak pernah rayakan hari kelahiran dirinya, hari kelahiran si Inang istrinya, hari kelahiran anak-anaknya. Coba tanya hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal bulan Pisai, Bomaropan, bulan 12. Lahir tanggal berapa lahirnya Tuhan Yesus? Tanggal 25. Telah tepat. Boleh tidak tahu tanggal lahirnya sendiri, tanggal lahir istri dan anak, tidak rayakan hari jadinya dia, hari jadinya istri dan anak-anak, tetapi dia tidak lupa hari jadi, hari lahirnya Sang Putra Tuhan Yesus. Orang ini tidak lupa rayakan Natal, rayakan hari ulang tahun Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Tapi apakah dengan ingatan yang demikian orang ini dapat dikatakan orang Natal? Itu dipertanyakan. Tema renungan pada kesempatan ini orang Natal. Ya, saya lanjutkan pikiran yang telah diungkapkan dalam kata pembukaan untuk predikasi pada saat ini. Orang Natal. Situasi umat Israel dikisahkan dalam bacaan pertama. Umat Israel amat kecewa dengan raja pemimpin mereka. Sebab raja yang memimpin mereka tidak tuntun, tidak atur mereka untuk hidup rukun dan damai. Percecokan perkelahian terus berjalan. Sang pemimpin diharapkan untuk hentikan situasi tidak enak dalam kehidupan bersama ini. Tidak terjadi. Sebaliknya sang raja arahkan semua rakyatnya untuk meneguhkan kuasa sang raja, untuk memperkaya dirinya. Dengan itu sang raja rakus akan harta, tetapi juga main kuasa. Lain yang sang raja, lalu sang raja itu bukan saja tidak disukai oleh umat, tidak disukai oleh masyarakat, bahkan mereka berontak melawan dia. Yang membela sang raja tentu saja keluarga istana dan orang-orang yang selalu mengitari sang raja. Keadaan ini sudah dengan sendirinya melahirkan kekacauan yang besar. Namanya perintah itu satu penyakit sebenarnya. Saya perintah satu kali, Amang ini pangkatnya kepala dusun. Istrinya ada 2, dia pulang terlambat pertemuan. Istrinya lambat pertemuan pasti singgah di rumah lain. Itu 2 perempuan itu protes. Lalu dia ngomong begini. 2 perempuan diam. Kau tak kamu 2 tahu di hadapan siapa sekarang? Di hadapan pemerintah. Dia itu main kuasa. Itu
Itu juga main puasa bukan saja aman, inam juga main puasa. Itu tidak membawa kesejukan, damai dalam keluarga. Itu inam main berita terus saja. Sudah makan malam, dia langsung sedikit bersolat di tempat tidur. Dia main perintah suaminya, ya jangan lupa ya urus beres, sudah urus itu makanan untuk kucing sudah, makanan untuk kami sudah diberi sudah cuci piring sudah tutup kain tirai sudah, pintu belakang dan depan sudah ditutup sudah. Suaminya marah, ada satu yang belum ditutup, kau punya mulut itu. Ya memang kalau main perintah-perintah tidak melayani seperti dalam kata pembuka untuk perayaan ini berbahaya, bisa berkelak. Kita teruskan. Bayangkan sang suami sebagai pemimpin atau kepala keluarga, bila ia terhadap istri dan anak-anak dan semua yang ada di rumah rakus dan main puas. Hidup bersama di keluarga tidak akan damai, tetapi kacau. Kalau saja istri dan anak-anak tidak protes dengan tingkah laku sang amang, sang bapa, bukan karena mereka setuju bapa yang rakus dan main puasa, tetapi karena mereka itu takut si amang itu. Sebab bila mereka protes dan demo, sang bapa akan bertinggal dan main puasa. Tidak ada bapak amang-amang model begitu di paroki kita ini, ya, di zaman dulu di Manggarai. Karena sang raja rakus dan main puasa, hidup rukun dan damai yang didambakan semua orang terhapus. Yang dihadapi hanyalah kekacauan. Kelompok yang satu memusuhi kelompok yang lain. Situasi hidup surgawi, saling kasih, rukun dan damai pupus terhapus. Lalu sepertinya masyarakat dikirim masuk perangkap situasi neraka. Itu amat jelas terlihat. Muka mereka bukan muka Natal atau muka enak. Muka mereka muka lain. Bukan muka selamatkan orang, tetapi muka ancam orang. Dan itulah muka bencana, dan itulah muka neraka. Dalam situasi yang kacau itu, Nabi Yesaya meramalkan akan muncul seorang pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru itu dikatakan terang yang besar. Dialah raja yang datang ke Sion, datang ke tengah umat, datang ke tengah masyarakat. Datang bukan untuk sibuk mempertahankan kuasa, bukan juga sibuk mengumpulkan harta atau kekayaan, sambil bikin susah atau bikin celaka orang. Sibuknya tegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga umat atau masyarakat akan hidup damai dan selamat. Hidup damai dan selamat mengandaikan kebenaran dan keadilan ditegakkan. Kalau kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan, hidup damai tidak akan terbangun atau dibentuk. Pemimpin yang dikatakan terang besar oleh Nabi Yesaya itu sesungguhnya dengan jelas dikatakan dalam Injil. Dia itulah Sang Sabda, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia itulah Sang Penakar yang kelahirannya dirayakan bukan saja oleh orang-orang Kristen, tetapi juga oleh saudara-saudara yang lain. 10 tahun lalu perayaan Natal dirayakan oleh 23 juta umat di Beijing. Lihat dari pohon Natal, lampu-lampu Natal dan berbagai aksesoris lainnya. Iya, kita kenal di Beijing itu, ya, banyak yang tidak beragama. Yesus itu penjelmaan Allah, dia dikatakan anak Allah. Karena dia itu anak Allah, dia sesungguhnya, dia itulah Allah. Karena dia itu Allah, maka ia lahir atau datang ke dunia
bukan datang sebagai orang asing. Datang ke dunia, datang kepada ciptaan buatan tangannya sendiri. Tetapi ciptaan buatan tangannya itu tidak tahu, tidak mengenal dia. Dunia ini adalah ciptaan dan miliknya. Orang-orang di dalamnya juga miliknya. Termasuk kita-kita ini miliknya. Ia datang ke tengah-tengah manusia, datang ke orang-orang milik kepunyaan. Anehnya, tidak semua orang milik kepunyaannya menerima dia. Begitu banyak orang yang tolak dia. Tentu saja Yesus sampai Natal kecewa, karena begitu banyak orang milik kepunyaannya menolak dia. Bukan saja ia kecewa, bahkan Tuhan Yesus sampai Natal itu menangis. Dapat dibandingkan begini kurang lebih ya, untuk pahami lebih jauh teks ini. Bayangkan saja kecewanya